Thank you very much, Ibu Endang, for the insightful session. And to all of our attendees today, please do not hesitate to ask your questions on the Q&A box in the panel on the right side of your screen. Or you are also welcome to reach out to us to Indonesia@mmaglobal.com for further inquiries about the sessions. And for our next session, please welcome Bapak Dwi Adriansa as Country Head of Twitter Indonesia with #Ramadan di Twitter, Positivity, Creativity, and Conversation Insights to win Ramadan 2021. Terima kasih Asti, selamat pagi menjelang siang. Senang sekali bisa hadir di sini dan berpartisipasi dalam acara Ramadan, terutama karena saya akan bercerita nanti selama 20 menit ke depan, insights about Ramadan dan juga bagaimana brand bisa menggunakan insights tersebut untuk kebutuhan selama kampanye Ramadan. Dan saya akan mulai dengan beberapa cerita sebenarnya, dan terutama memang kita tahu Ramadan adalah month of togetherness, but this year many Indonesian will have to continue to celebrate the holy month away from family and also the bigger community ya, karena kita mungkin akan terpisah dengan jarak di tengah masih suasana yang sama seperti tahun lalu. Dan throughout the challenging 2020, we saw Indonesians were adapting to the new normal and constant changes and adjusting to the new tradition of gathering and even social activity. Jadi mungkin physical distancing ini adalah sesuatu yang menjadi default untuk new normal, dan people have found new ways to connect, mainly in the digital world. Dan orang-orang datang ke Twitter to see what's happening, converse about what people most care about. We saw actually social movement is on the rise in Indonesia. Twitter juga witness bagaimana orang-orang ini give back to those who were impacted by COVID, where most actually relied on the frontliners to help while staying at home. In this case, ojek online drivers ya, banyak sekali yang kita lihat tahun lalu, ini beberapa contoh tweets, bagaimana orang saling mendukung online drivers, not only membantu mereka kayak memesankan makanan, tapi even we see people juga kayak mendukung orang-orang yang bekerja di UMKM untuk bisnisnya supaya orang membeli produknya di seluruh Indonesia ya. Dan audiens di Twitter bukan cuma hanya menginfluence by the positivity untuk mendukung UMKM yang terimpact dari COVID, tapi juga kita melihat banyak sekali orang yang menemukan informasi dan bahkan membeli produk untuk mensupport. So Twitter is not the only place to share the stories, but also to inspire each other. Dan 2020 was a year full of blessing amidst the uncertainty. Indonesians showed the positivity to support many people. Mereka bahkan shared their magic even only with a single tweet. Dan story seperti ini, cerita seperti ini started on Twitter and even traveled to broader mediums such as online publishers. Kita melihat banyak sekali cerita-cerita yang diambil, di pick up oleh media, where this era actually, tweet is a digital conversation and the new currency of the conversation. Dan apa yang dimulai di Twitter bisa menyebar dan bahkan pembicaraan itu dimulai di Twitter. Di tahun 2020, we've also learned that brands led the ways to connect with their audiences that are receptive on Twitter. Ini sedikit cerita mengenai Raisa ketika post videonya showing the kindness of Aqua campaigns. This went through the right of Indonesian mind and trigger their thoughts beyond only botol galon Aqua gitu ya. Karena mungkin semua orang juga tahu kita lagi di rumah dan banyak yang mungkin relate harus ngangkat-ngangkat botol Aqua. Dan instead, actually the simple tweet spark to provoke people to think, itu siapa ya yang ngangkat botol galon Aqua di rumahnya Raisa ya. Jadi hal yang sebenarnya simple tapi sparks the conversation. Dan orang-orang tap in ke percakapan itu, participate ke topik yang mungkin simple tapi
relevan tadi seperti aku cerita bahwa kita lagi staying at home di tengah COVID-19 situation, sering ngangkat-ngangkat galon, dan eventually this has made Raisa to clarify that apparently, of course, her husband yang the one that carried the botol galon aqua ya. Dan because Twitter is what's happening in the world, it's what people are talking about, and it's the people on the platform that makes us unique. Jadi ini adalah orang-orang yang lean in, lead the way, even shape the culture. Dan ini adalah orang-orang yang mempunyai power untuk implikasi kepada bisnis. Dan conversation mengenai Raisa tadi bahkan menjadi trending topic secara organik di hari tersebut. Dan Twitter is what's happening and what people are talking about right now. The number one reason people come to Twitter is to see what's happening around their interest and also talk to others who share them. Dan kita tahu dunia ini terus evolving at a rapid pace, dan beberapa pertanyaan yang mungkin kita juga sebagai brand, sebagai marketer, sebagai agency, kadang-kadang kewalahan bagaimana sih kita stay relevant dengan customer kita, bagaimana kita bisa building relationship yang lasting, dan bagaimana kita bisa stand out dibandingkan competitors kita. Dan the world's most valuable brands turn to Twitter because we're the one platform that can keep up. Jadi brand juga banyak yang menggunakan Twitter untuk connect with the most valuable audiences when they most receptive. Jadi kita bisa tetap stay relevant dengan apa yang lagi happening ya, breakthrough dengan audience, dan yang paling penting adalah untuk bisa driving result for business. Kenapa Twitter audience itu sangat valuable? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang influential, mereka receptive, dan yang paling penting adalah driving result for brands, entah itu untuk perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Mari kita unpack what we mean by this. Jadi orang-orang itu adalah mereka leaders, they're not followers. They're, teman atau family yang mana biasanya kita akan tanyakan kepada mereka, hey, kamu lagi ngapain? Kamu lagi melakukan apa? Mau pergi kemana? Atau lagi mendengarkan apa? Dan paling penting adalah kamu lagi membeli produk apa gitu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang terdepan, orang-orang yang bukan mengikuti, dan mereka adalah leaders, mereka influential. Dan mereka datang ke platform untuk mencari informasi. Itu yang menyebabkan receptivity mereka tinggi. People on Twitter are more open to your message. So that most of them actually follow brands. So they are the first to know what's happening. Karena mereka datang tadi dengan mindset untuk mendiscover sesuatu informasi. Dan yang paling penting adalah receptivity itu akan menghasilkan sebuah result. Itu yang menyebabkan sebenarnya orang-orang yang ada di Twitter itu orang-orang yang pertama untuk membeli produk gitu ya, yang pengen tahu untuk pertama tapi juga membeli produk tersebut. Sebuah contoh di sini dari tweet menggambarkan di saat sebuah produk launch gitu tahun lalu, bahkan sebuah tweet yang saya sendiri mungkin tidak bisa menebak ini tangan siapa, tapi orang-orang di Twitter tahu ini adalah tangan dari salah satu personil BTS gitu ya, dan bahkan akhirnya para K-pop fans langsung berbondong-bondong membeli produk tersebut dan sharing melalui conversation yang ada di Twitter. Dan Ramadan 2021 tidak akan jauh berbeda karena kita mungkin masih akan menemukan physical distancing, yang mana sebagai gambaran ini adalah biggest celebration, dan kita sudah tahu bahwa virtual space adalah salah satu jawabannya, dan Twitter adalah tempat untuk bisa menjadi salah satu activity yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini. Dan as more Indonesians are using the platform to spread kindness, hopes, and positivity throughout the year, even like during this Ramadan, many of us will spend most of Ramadan at home ya. Jadi ini juga menggambarkan Indonesian will still be missing the Ramadan tradition di tahun ini, mulai dari mudik,
taraweh di masjid, especially yang paling banyak merindukan itu adalah merayakan Lebaran bersama-sama. Tapi we have learned to cope with the situation without losing the essence of Ramadan. Dan many activities will rely on the online platform. Ini sebuah studi yang kita lakukan juga baru-baru ini. We have discovered that social media is the most popular online apps untuk selama Ramadan ini. Di mana 88% orang yang ada di Twitter menyatakan bahwa they say they will use more than usual. Dan di beberapa berikutnya adalah ada video streaming dan juga diikuti oleh online shopping apps. Dan we have also learned that people sought ways to be entertained at home during Ramadan. Karena kita juga menanyakan kepada mereka, di sini mungkin kalau sedikit melihat perbedaannya sebelum pandemi dan setelah pandemi, di mana pada saat pandemi tahun lalu, justru banyak yang mencari konten yang berbau hiburan karena mereka ingin dihibur, dan setelah itu baru yang memasak, dan itu yang membedakan. Dan we saw 3 opportunities for brands. The first one is the audience growth of Twitter in Indonesia. Terutama selama Ramadan, we have seen the consistent growth of the audience for the past 3 years in Indonesia. Jadi kalau secara global itu rata-rata pertumbuhan pengguna harian atau MDU adalah sekitar 27%, di Indonesia bisa sampai 3 kali lipat, dan ini konsisten beberapa kuartal belakangan ini. Dan apa yang membedakan antara Ramadan tahun ini, COVID pandemi, dengan sebelumnya? Di tahun 2020, kita mempelajari dari conversation yang ada di Twitter seputar Ramadan, dan ada beberapa spikes di sini, di hari pertama Ramadan dan juga hari terakhir Ramadan. Tapi yang membedakan adalah Ramadan di tahun 2020 di rumah, di saat orang-orang di rumah, pembicaraan itu dimulai 1 bulan sebelumnya, dan kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, biasanya itu cuma 2 minggu sebelum hari Ramadan. Dan ini terus meningkat, dan bahkan peningkatannya itu di hari pertama 51% lebih orang membicarakan. Jadi, we need to anticipate these golden moments of Ramadan because people will talk about Ramadan, dan we need to be relevant selama Ramadan. Dan kita juga deep dive the conversation itu. Jadi ada beberapa kategori dengan volume yang banyak, sekitar 16 juta itu kita analisa, dan ada beberapa kategori yang stand out di sini. Pertama, people will still be talking about mudik, traveling ya, walaupun kita mungkin akan terbatas, tidak bisa traveling, tapi kita tetap akan berbicara mengenai traveling atau mudik. Bagaimana kita tetap relevan terhadap topik mudik ini, walaupun orang-orang tidak bisa punya keterbatasan dengan mudik. Dan yang berikutnya, of course, tadi seperti saya bilang bahwa entertainment akan menjadi sebuah topik yang paling banyak dibicarakan, dan terutama makanan. Dan opportunity yang kedua adalah kita melihat bahwa pengguna Twitter di Indonesia itu akan optimis towards Ramadan dengan positive sentiment. Entering 2021, actually we conducted the study about the audience in Indonesia, and we saw that Indonesian Twitter users actually recorded a positive sentiment for the first time since the start of COVID-19. Dan 45% mereka percaya bahwa pandemic situation in Indonesia will improve by Ramadan this year. And conversation tersebut bahkan hanya 17%-nya di antara percakapan seputar Ramadan itu yang punya negative sentiment. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana brands prepare dengan e-commerce strategi mereka. With the behavior of the audience yang menggunakan Twitter yang akan lebih banyak lagi selama Ramadan dan win the customer heart. Ramadan 2021 ini akan remain online ya. Jadi especially 57% of people say they will still go for online shopping even assuming the end of pandemic in Ramadan. People not only purchase things for themselves but also for gifting. Jadi ada sekitar 22% lebih growth pembicaraan mengenai shopping dan gifting selama tahun 2020 kemarin. Sedikit banyak kita deep dive mengenai profile audience yang ada di Twitter. Jadi ada beberapa hal, mereka adalah influential
shopper, regularly inform friends or family about new products, brand savvy or brand conscious, mereka affluent, tend to buy premium version of the product, and also purpose driven. Dan pengguna Twitter itu juga think about the online shopping first experience. Dari data ini kita melihat 57% dari antara mereka tend to shop online that usually buy in the physical store. Dan juga mereka visit the alternative online retail if they could not find it in the usual one. Jadi bagaimana tadi kita bisa connect with what's happening and be part of the conversation. When we say connect with what's happening, we mean building relevance, being part of the conversation during Ramadan. Jadi what we found was the cultural relevance itu adalah key driver in the consumer purchase decision. Unsurprisingly, of course, nomor satunya adalah harga ya, tapi biasanya itu driven by market forces seperti supply and demand. Nomor duanya adalah brand perception, tapi untuk membangun itu mungkin agak lama. Dan yang faktor ketiga adalah relevansi kultural ini, di mana ini something that we can influence in one campaign. If your audience care about it, Twitter connects you. Jadi ada sebuah recent study yang menggambarkan sebenarnya major life events reveal people spend an average 22% more time on Twitter dibandingkan di platform lain. And let's take a moment to learn how the leading brand win Twitter audience during Ramadan last year. Ini sebuah kampanye sebenarnya dari Best Virtual Event Awards. Kita melakukan juga Twitter Annual Awards namanya Best of Tweet di tahun 2020 dari Indosat Ooredoo. Jadi dengan physical event yang not happening selama social distancing, mereka tidak bisa roadshow gitu ya ke daerah-daerah, dan Indosat Ooredoo partner with Twitter to give collaboration a new virtual stage. Jadi collaboration itu sebuah inisiatifnya selama Ramadan di rumah kemarin untuk meluncurkan berbagai macam show selama bulan Ramadan, dan mereka even reveal their theme song dengan hashtag silaturahmi setiap hari. Dan mereka menggunakan berbagai macam solusi, mulai dari live card seperti broadcasting live on Twitter, terus juga ada like to remind untuk bisa give a reminder ketika acaranya berlangsung, dan promoted trend spotlight to make sure that the brand and the event stay the center of attention before and during the event date. Dengan mengikuti best practices yang ada di Twitter, sebenarnya kampanye tersebut menghasilkan sekitar 8 juta video views dengan 33% lebih tinggi dari engagement, dan juga mendapatkan expected share of voice di Twitter. Dan kita juga sudah mendengarkan tadi dari leading brand, dan bagaimana kita sebagai marketers bisa memenangkan hati audiens selama Ramadan. Jadi biasanya leading brands itu membangun tahapan untuk memenangkan Ramadan. Jadi an easy way to differentiate yourself from other brands that are connecting is to expand. Jadi mengexpand, jadi nggak cuma satu hari aja, untuk mengexpand jadi beberapa hari. Dan kita juga mempunyai beberapa stages. Yang pertama immerse. Jadi bayangkan ini sebenarnya sangat kritikal untuk bisa mendengarkan apa sih kata konsumen kita di Twitter, karena the beauty of Twitter is actually you can listen particular topic keywords, bisa mendengarkan orang ngomongin Ramadan mengenai ini, dan kita bisa mengetahui dan understand the pulse of the conversation. Yang berikutnya hype. Buatku ini seperti kalau kita datang ke sebuah party gitu ya, kita butuh di invitation untuk datang, dan bagaimana kita bisa membangun relevansi, tidak ujuk-ujuk langsung pop out gitu ya, pop out ke acara tanpa membangun asosiasi dulu gitu. Jadi kita membangun sebuah dengan teaser. Yang berikutnya adalah yang terpenting participation. Ini seperti kalau sudah datang di party, let everyone know that you're there and take part in the conversation by bringing your unique message to the table. Jadi kita harus juga bisa stand out di situ dengan carving out our ownable message. Dan yang terakhir adalah fase react. Ini seperti sudah memanfaatkan peak time, and then kita bisa expand kampanye kita dengan entah itu joining in people's reaction, memes, or celebration. Dan kita sudah tadi covered lighting strategy. Let's talk about strategy on how
we want to measure the success and how to align into the phase. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk memenangkan kampanye Ramadan ini. Ini ada sedikit banyak menjelaskan takeover solutions yang kita bisa gunakan untuk kampanye Ramadan. Jadi ini bisa memaksimalkan reach di satu negara dengan solusi first view to own the attention of the highest memory response of the audience when they first open Twitter apps within the day. Terus ada promoted trend untuk bisa secure exclusivity in trending topic dan juga promoted trend spotlight untuk showcasing the engaging creative in the trend. Dan ada beberapa hal yang bisa kita gunakan juga untuk fit into your objectives, mulai dari awareness, upper funnel, sampai tadi mungkin your e-commerce strategy. Ini beberapa contoh leading brand menggunakan Twitter, mulai dari Google untuk driving awareness during Ramadan with the video view campaigns. Danone Aqua build the engagement to showcase kebaikan Aqua campaign during Ramadan di rumah. Shopee be part of the conversation with the conversational card. Ada Samsung with the creativity to engage with the carousel format. Excel Axiata menjadi relevan dengan asosiasinya menggunakan konten dari premium publishers menggunakan fitur amplified pre-roll. Dan juga ada Bank Mandiri build the awareness and consideration with engaging video website card masuk ke dalam experience website-nya Bank Mandiri. Dan yang berikutnya Indosat Uridu, tadi seperti sudah kita lihat di case study yang ada, dan juga Gojek untuk driving conversion with app install campaigns. Dan Ramadan adalah best moment sebenarnya untuk bisa connect with what's happening in the daily routines ya, mulai dari sahur, mungkin buka puasa, sampai lebaran. Dan bagaimana kita menjadi relevan dengan menggunakan konten-konten dari premium publishers yang bekerja sama dengan Twitter. So basically Twitter berpartner dengan hampir lebih dari 950 partner secara global maupun di Indonesia, di mana brand can actually borrow the equity untuk menggunakan entah itu pre-roll atau sponsorship model. Sedikit penutup sebenarnya untuk take away. Tadi saya sudah menjelaskan sekitar 20 menit. Yang harus diingat adalah bagaimana kita menggunakan superpower-nya Twitter. Jadi Twitter superpower itu adalah audience-nya, audience yang tadi yang receptive, influential, dan driving result. Dan kita harus bisa take advantage of your brand voice by showcasing key product features and, Ramadan deals within creative, tune your messaging to address current user concerns. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memulai kampanye kita lebih dulu gitu ya, karena kita tahu selama di rumah saja orang akan start earlier gitu untuk berbicara mengenai Ramadan. Dan solusi apa yang bisa fit with the KPI, tadi from upper funnel sampai lower funnel metrics, and not to forget actually also to reinforce the messages beyond the peak moment. Jadi nggak cuma satu hari saja gitu ya, kita bisa men-stretch out sampai beberapa minggu selama periode Ramadan. Dan yang terakhir adalah think about online first shopping, karena mindset orang mungkin setelah melihat visible-nya di Twitter, kita juga ingin orang langsung bisa ada call to action, entah itu masuk ke e-commerce experience mereka ya. We have learned actually the customer's expectation to have seamless shopping experience juga di Twitter. And with the behavior of the customers to go for online shopping, brands are encouraged to be visible on Twitter and be relevant on what's happening during Ramadan. Jadi kurang lebih 3 takeaway ini yang kita rekomendasikan. Dan yang terakhir adalah menjadi bagian dari yang terjadi, be what's happening gitu. Presentasi saya hari ini semoga bisa bermanfaat dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan hadir. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. And now I will give it back to our host, Asti. Silakan, Asti.